Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع عباد الله الصالحين خصوصا شأن القادر الجيلاني وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب الشريف السيد أبي بكر المعروف بسيد بكر المكي ابن السيد محمد شطاح الدمياطي والشيخ زين الدين بن علي المعبري المريبري نفعنا الله بعلومهما وأفاض علينا من بركتهما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah ngaus subuh yang kami muliakan, pertama-tama biarlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih dapat berkumpul, bermuwajahah, melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh ganti berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan bagi kita semua hingga akhirul hayat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umat beliau sehingga memperoleh syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, para bapak ibu sekalian, mohon maaf mengapa kami berturut-turut sampai 2 kali. Kemarin kami mewakili dari Kiai Abdul Malik yang berhalangan, kemudian saat ini membadali atau mewakili dari Kiai Zaini yang sudah mestinya 2 kali pertemuan ini beliau masih belum bisa hadir
dikarenakan berkaitan dengan kesehatan. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan, diberikan kesehatan, dan semua yang saat ini dalam keadaan sakit dan kita yang masih dalam keadaan sehat senantiasa akan terus diberikan kesehatan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, melanjutkan keterangan yang sudah, yakni masih berkaitan dengan tentang penyakit dan obat dari hati. Yang selanjutnya adalah obat hati, yang selanjutnya adalah at-tadarru fis sahur, yakni DP, merendahkan diri di saat malam hari. Bapak Ibu sekalian, bahwa di malam hari itu dibagi 3. Dari mana memulai? Yaitu mulai dari setelah Isya. Setelah Isya, sepertiga yang pertama itu sampai jam 10. Kemudian sepertiga yang kedua adalah dari jam 10 sampai jam 1. Kemudian sepertiga yang ketiga adalah jam 1 sampai subuh. Nah, di sini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ini bangun malam. Terlebih minimal kita berebut di sepertiga yang akhir. Nah, kapan sepertiga yang akhir? Kalau dimulai dari jam 1 berarti menjelang imsak, yaitu di saat-saat kita sahur. Maka ketika kita telah melaksanakan kesunahan sahur, maka kita harus mempersiapkan diri untuk bertadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajah, dengan berdoa. Para bapak ibu sekalian, dengan bermunajah, dengan sholat, manusia itu ketika di dalam sujudnya ini dalam posisi yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kepala yang merupakan simbol dari kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan ekspresi ketundukan, kepala ditaruh di tanah dengan bersujud, menghilangkan klaim-klaim, menghilangkan pengakuan-pengakuan. Kita yang mengaku sebagai orang yang paling beribadah, misalkan orang yang paling bersih, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tundukkan kepala kita. Bagaimana kita mungkin mengklaim, mengaku orang yang paling kaya, di hadapan Allah juga tidak ada apa-apanya. Kita sujud. Kita yang paling punya jabatan juga kita tundukkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita terkait dengan Qarun. Dia adalah orang yang paling kaya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kaum itu dengan mempublikasikan, memamerkan kekayaannya di halayak ramai. Misalkan di sini ya, di jalan ini ya, dengan kekayaannya ditampakkan, kendaraannya yang mewah. Kalau saat ini mungkin mobil-mobil yang mewah ya. Perhiasannya juga ditampakkan.
Nah, di saat kita menyaksikan kemilau dunia, ini orang ada dua di dalam menyikapinya, di dalam menangkap. Bagi orang yang tidak berilmu, qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla Qarun. Orang yang tak punya ilmu, yang tidak punya pendirian, mesti di dalam hatinya berharap, ya Allah, misalkan saya ini diberikan kekayaan sebagaimana Qarun. Itu dulu ya. Ingat ada sebuah rumus. Ketika Al-Quran ini menyebut nama, dalam hal ini adalah Qarun, itu akan terus kekal ya, sepanjang masa. Akan ada Qarun ya, yang wataknya seperti Qarun sampai akhir dunia, sampai yaumil qiyamah. Qarun adalah sebagai simbol kekayaan orang yang sombong ya. Nah, kita yang tidak punya pendirian, yang tidak punya ilmu, mudah goyah, terombang-ambing, pengen kaya seperti Qarun, pengen kaya seperti orang. Ada orang punya kendaraan seperti ini, ingin. Ada orang berpakaian seperti ini, juga pengen ya. Nah, yang membedakan ketika dihadapkan kepada orang yang berilmu. Orang berilmu ketika melihat ada Qarun, baik Qarun itu yang dulu atau Qarun yang sekarang, melihat kekayaan di dunia, mereka yang terpikir ini jauh ke depan. Gemerlap yang Allah berikan nanti di akhirat itu tentu akan jauh lebih indah dari apa yang diberikan oleh Qarun. Qala alladzina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila shalihan. Pemberian Allah ini sikap orang yang berilmu, malah melihat jauh ke depan. Pemberian Allah nanti akan jauh lebih besar. Nah, inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Orang yang berilmu itu punya pegangan, tidak mudah terpengaruh ya, tidak mudah latah. Nah, latah itu ikut-ikutan. Ada orang model begini pengen seperti itu. Ada orang yang memiliki kendaraan, memiliki rumah yang model baru, dalam hatinya kepincut ya, dalam hatinya terbawa. Nah, disinilah perlunya kita ini membekali diri. Jadi kalau punya ilmu, pandangannya jauh ke depan ya, bahwa kenikmatan terbesar adalah nanti yang akan diberikan oleh Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini contoh orang yang sombong dengan kekayaannya, kemudian kesombongan dengan kedudukan, dengan pangkat. Bagaimana Allah menenggelamkan. Nah, yang kemudian Qarun ini Allah tenggelamkan. Qarunnya ditenggelamkan, kekayaannya juga dibenam di dalam tanah, sehingga masyhur kalau menemukan barang di dalam tanah ya, kita mungkin menggali di samping kanan rumah kita, di pekarangan kita, kok menemukan harta, maka dikatakan harta Qarun ya. Bukan harta Qarun yang sebenarnya yang berada di Timur Tengah, yang artinya setiap benda yang berharga di dalam tanah kemudian diistilahkan dengan harta Qarun. Jadi Qarun beserta kekayaannya Allah tenggelamkan. Tidak ada artinya kesombongan dengan kekayaan. Tundukkan kepala. Kemudian yang sombong dengan jabatan adalah Fir'aun ya. Fir'aun juga Allah tenggelamkan di lautan. Orang yang merasa bangga dengan ibadahnya, bagaimana Kebarsis ya, yang punya ribuan santri ya, yang sudah dianggap orang yang paling berpengaruh, orang yang paling beribadah, ahli ibadah, orang yang paling alim. Tetapi bagaimana kisah akhir beliau jatuh di dalam perzinahan ya. Bermula dari
pengaruh setan, yaitu dengan minum khamr. Jadi sebagai penyakit hati, untuk menghilangkan kesombongan, menghilangkan kecongkakan dari jabatan, dari kekayaan, atau merasa orang yang paling ahli beribadah, itu semua adalah penyakit. Nah, penyakit ini bisa dikikis dengan at-tadarru fis sahur, ya, yaitu dengan menundukkan kepala di jam-jam seperti ini, di jam sepertiga akhir malam, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdoa di waktu itu, di waktu sahur, ini aqrabu ilal ijabah, ya, paling dekat untuk bisa diijabah oleh Allah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan turun ke langit bumi, yaitu di saat sulusul lail. Ketika kita berdoa di sulusul lail akhir, ini tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara orang yang berdoa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya setiap permohonan yang dimintakan ini pasti Allah akan ijabah. Nah, pengaruh-pengaruh dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sebagaimana Abul Qasim Al-Junaid yang juga punya ribuan santri, setelah beliau ini meninggal, ditanya, apa yang ditanyakan bagi kamu? Apa yang bermanfaat bagi kamu? Jawab beliau, wa ma nafa'ani illa rukai'atin raka'tuhu indas sahur. Ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi saya. Saya dulu yang terkenal alim, yang masyhur, ya. Semuanya itu tidak ada, ya. Tidak ada nilainya. Yang dilihat oleh Allah itu hanyalah 2 rakaat, ya. 2 rakaat yang saya rukuk di waktu sahur, ya. Bukan karena keterkenalannya, bukan karena kekayaannya dan lain sebagainya, tetapi yang Allah terima adalah 2 rakaat di waktu sahur, ya. Makanya sangatlah penting bagi diri kita, ya, kita manfaatkan sedikit waktu dikala di akhir sulusul lailil akhir. Yaqul man yad'uni fa astajibu lahu. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku di sulusul lailil akhir itu, maka akan saya istijabai, maka akan saya dengar doa-doanya. Mayyas alani fa'u'tihi, barang siapa yang meminta kepadaku akan saya berikan. Apapun yang kita minta di saat sahur, di saat sulusul lail akhir, Allah akan istijabai. Barang siapa yang beristighfar di waktu-waktu itu, akan saya ampuni. Wa innama afradahu bidzikri wa addahu naw'an makhsusan ma'a annahu mundarijun fiha qablahu asyarif ala wairihi min baqiyati ajza'il lail lima marrah anifan. Ya. Kemudian ada penyebutan ibadah di akhir malam, ya. Itu karena memiliki kekhususan, ya. Memang pada waktu itu Allah telah menjanjikan akan diistijabai semua permohonan. Wali annal ibadah hina idzin asyaqq, ya. Dan karena ibadah di akhir malam itu sangat berat, ya. Allah menghargai, ya. Ketika kita memaksa melawan nafsu kita, Allah hargai, akan diistijabai, akan dikabulkan semua permohonan. Wan nafsu asfa, dan kemudian jiwa kita, diri ini itu lebih jernih, ya. Berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Kalau sudah memasuki di pagi hari, ini pikiran sudah mulai berkecamuk, ya. Semua ragam kegiatan, kesibukan mulai bermunculan masuk ke dalam pikiran kita.
Tetapi ketika malam istirahat, ya, ini mengawali dari nol kembali. Baru bangun, ini memori masih jernih. Nah, itu dikatakan oleh al-musannif bahwa an-nafsu hina idin asfa. Hati ini ketika di malam hari itu lebih jernih. Nah, ketika jernih itulah bermohon kepada Allah dengan penuh kejernihan, yang kemudian Allah akan istijabah. Kemudian yang terakhir dari obat hati, yakni yang kelima, adalah mujalasatus sholihin, ya, adalah bergaul, duduk bersama dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang memiliki ilmu. Dikatakan melihat wajah orang alim saja, melihat wajah orang soleh, ini dibandingkan sama dengan sholat banyak, ya, berpuluh kali, ya. Mengapa seperti itu? Karena pengaruh dengan melihat orang alim, ya, dirinya akan bangkit, ya, akan berpengaruh sekali. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia melaksanakan ibadah, ya. Ketika melihat saja ini sungguh sangat berpengaruh, mengikuti jejak langkah dari orang alim tersebut, ya. Makanya dikenal, ya, pergaulan itu sangat berpengaruh. Di dalam kitab digambarkan ketika kita berkumpul dengan orang yang jual terasi, mesti tidak dapat dihindarkan dari bau terasi. Ketika kita kumpul dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita kecipratan wanginya. Nah, berkumpul dengan orang soleh, ya, maka kita akan terpengaruh, ikut menjadi orang yang baik. Nah, ini mengapa orang soleh itu juga dimasukkan dalam bagian menjadi obat hati. Kalau hati kita gersang, ya, hati kita penuh dengan penyakit, ya sudah ngumpul, ya. Sehingga kita di dalam keseharian, ya, di luar Ramadan ada kumpulan tahlilan, ya, berkumpul dengan orang-orang yang ingat kepada Allah, ada majelis taklim, ada sholawatan, kita ikut bergaul di dalamnya, mesti kecipratan, mesti ikut terbawa menjadi orang yang baik. Nah, ketika itulah kegalauan, penyakit-penyakit hati akan hilang, ya. Li'annaha turisul iktida'a bihim fi af'alihim. Dengan berkumpul dengan orang soleh, ya, akan berpengaruh perbuatan kita akan mengikuti orang soleh, ucapan kita juga akan mengikuti orang soleh, hal ihwal kita, perilaku kita juga akan mengikuti kepada orang-orang yang soleh. Wa tad'u ila alla yarda li nafsihi ayyukassirah anhum, ya. Dan mengajak kepada diri untuk tidak lepas, ya, untuk tidak rela terus mengikuti orang-orang alim, ya. Wala ayyakuna fil khairi dunahum, dan tidak ditemukan kebaikan kecuali bersama dengan orang-orang yang soleh. Fatab'atuhu al-munaqasatu, ya. Maka dengan berkumpul dengan orang soleh, ya, ini terdorong untuk mengimbangi, untuk mengikuti dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan akan terus meningkatkan ibadahnya berpacu mengikuti dengan orang-orang yang soleh. Nah, dengan itu inilah yang menjadi penyebab, ya, keberuntungan yang membangkitkan untuk terus menambah ibadah, ya. Wassalihuna hum alqaimuna bihuquqillahi ta'ala. Merekalah orang-orang yang soleh yang secara istiqomah menunaikan hak-haknya kepada Allah. Hak berpuasa, berpuasa ini adalah hak antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah wajib yang lainnya juga ditunaikan. Juga wa huququl ibad, ya, hak-hak sesama manusia juga akan dipenuhi. Para hadirin
para bapak, para ibu sekalian yang kami muliakan. Demikian penyakit obat-obat hati ya, yang sejumlah 5 itu ketika kita dalam keadaan susah ya, dipenuhi dengan kegelisahan, cobalah ya mencari resep yang 5 itu kita amalkan. Insya Allah penyakit yang kita derita akan segera menemukan kesembuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adli sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi as-samawat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.